Bersama padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita ragam asa, singkirkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat kehidupan bersejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita ragam asa, singkirkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat kehidupan bersejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, menginjak kepada acara selanjutnya, sambutan Rektor Telkom University. Kepada yang saya hormati Bapak Rektor Profesor Dr. Abdi Wijaya, kami persilahkan. Terima kasih Pak Sony. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang saya hormati Bapak Duta Besar Indonesia untuk New Zealand, Samoa, dan Tonga sekaligus juga Duta Besar Keliling Pasifik, Bapak Tantowi Yahya, beserta jajaran KBRI Wellington. Alhamdulillah bisa jumpa lagi. Terakhir berjumpa sepertinya saat ada acara di Telyu. Waktu itu kunjungan dari Komisi DPR. Saya lupa 2017 atau 2018, Pak ya. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Direktur, dan tentunya hadirin semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kepada Allah, kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Ini kalau di Bandung selamat pagi, mungkin kalau di Wellington atau New Zealand mungkin sudah selamat siang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur tadi kehadirat Allah, bahwa karena kasih sayangnya lah kita semua bisa bersilaturahim walaupun jarak jauh, namun demikian kehangatan itu bisa dirasakan satu sama lain, berkumpul di sini untuk mengikuti acara webinar. Webinar ini diharapkan bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan perlu kita pahami bahwa acara ini memang terpaksa dilakukan karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk berjumpa secara langsung. Namun demikian, ini juga sekaligus opportunity untuk menguatkan silaturahim kita, untuk menguatkan bagaimana kita terus berkontribusi memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak awal tahun kita menghadapi masa pandemi dan tentunya berpengaruh kepada segala aktivitas kita dari segala aspek kehidupan, termasuk di dalamnya aspek pendidikan yang dilakukan oleh perguruan tinggi tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Banyak sekali kegiatan ataupun program-program yang telah kita rencanakan itu harus di-reschedule, diundur, bahkan dibatalkan karena tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Selama masa pandemi ini, Telkom University tetap berusaha untuk mendorong rekognisi internasional atau international recognized dari dunia internasional dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan-kegiatan ataupun terobosan, salah satunya adalah dalam bentuk virtual class series.
yang dimana itu melibatkan beberapa perguruan tinggi dari dalam dan luar negeri, dan pesertanya pun demikian, student-student yang berasal dari university mitra yang ada di dalam dan di luar negeri, sehingga kita tetap terus melakukan engagement dengan mereka, dan insya Allah inovasi-inovasi ini terus dikembangkan sehingga bisa membantu penanggulangan COVID-19. Selain sektor pendidikan, sektor pariwisata jelas merasakan dampak dari masa pandemi ini. PR bangsa ini adalah PR kita semua dalam rangka meningkatkan sektor pariwisata. Namun demikian di masa pandemi ini adalah suatu hal yang sangat berat. Tentunya kita menyadari bahwa ada trade-off antara kesehatan dengan ekonomi. Sektor kesehatan perlu diperhatikan. Namun demikian sektor ekonomi harus terus berjalan. Ini adalah merupakan trade-off yang tidak bisa dihindari. Namun demikian saya sangat yakin bahwa dengan kemampuan kita, dengan niat kita untuk selalu memberikan yang terbaik, akan keluarlah sifat adaptifnya sebagai seorang manusia, dan kemudian disertai dengan inovatifnya kita, sehingga kita bisa mereduksi atau tetap terus berkontribusi dalam, sekalipun ini adalah masa pandemi. Kalau misalkan kita lihat waktu awal Januari, saya masih ingat Pak Menteri atau Mas Menteri yang baru mengatakan terkait dengan pariwisata, ada gairah baru. Waktu itu katanya sudah di tahun 2019 kalau nggak salah udah lebih dari 17 miliar dolar pendapatan dari pariwisata, dan itu adalah menunjukkan 5% untuk ekonomi Indonesia. Namun demikian penurunan drastis itu kita bisa rasakan di seluruh sektor, tidak hanya pariwisata. Namun demikian solusi ekonomi kreatif saya yakin bisa dimanfaatkan. Kalau di Telkom University saat ini ada beberapa prodi yang terkait dengan itu. Di antaranya adalah memang ada perhotelan yang terdampak. Kemudian ada yang mengembangkan ekonomi kreatif seperti halnya digital marketing, desain komunikasi visual, kemudian ada juga digital broadcasting yang memang masih menunggu izin dari kementerian. Itu adalah salah satu tanda bahwa kita menyesuaikan diri, kita coba beradaptasi. Walaupun memang dari sisi aspek infrastruktur pariwisata tidak bisa dikunjungi ataupun tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, namun demikian konten-konten digital mungkin kita bisa produksi sehingga tetap membuat kenyamanan dari masyarakat, walaupun tidak bepergian, tetap merasa nyaman di rumah, tetap merasa terhibur di rumah, dan tentunya itu akan berimbas pada kesehatan masyarakat semua. Saya yakin bahwa apa yang kita hadapi ini adalah semuanya merasakan hal yang sama. Semuanya sedang beradaptasi. Dan ini adalah banyak pelajaran yang kita bisa petik. Paling utama adalah bagaimana kita bisa membuka tali silaturahim, walaupun dengan media online seperti ini. Dan ini adalah merupakan satu kesempatan terbaik, kita terus bisa bersinergi. Saya juga berharap nanti Pak Dubes bisa memberikan insight dan membuka opportunity untuk kerjasama di bidang pendidikan antara Indonesia dan New Zealand. Saya yakin itu adalah memang telah dipersiapkan, dan hal ini insya Allah akan memberikan banyak manfaat untuk kita. Karena walau bagaimanapun di masa pandemi ini kita tetap terus selalu berjuang. Berjuang yang pertama mungkin dari sisi sabar. Sabar terhadap segala apa yang dihadapi, terus berusaha untuk memberikan yang terbaik. Insya Allah selalu ada hikmah yang kita bisa petik, selalu ada manfaat yang kita bisa dapat dari segala apa yang kita hadapi hari ini. Semoga ke depan menjadi lebih baik, dan tentunya semoga bermuara pada keberkahan untuk kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak Dubes, titip salam, salam sehat. Semoga semuanya senantiasa sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Teman-teman, rekan-rekan yang ada di New Zealand dan sekitarnya. Begitupun untuk Pak Dubes, semoga senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Bapak Rektor Telkom University, Bapak Dr. Profesor Adi Wijaya. Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin juga kepada Bapak Dubes untuk mengabadikan momen sejarah ini. Kami mengajak tentunya Bapak dan Ibu untuk seluruh tamu VIP melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu
Alhamdulillah saat ini sudah tercatat ada 232 peserta yang bergabung di kegiatan webinar di pagi hari ini. Untuk itu kepada panitia mohon dibantu untuk mempersiapkan sesi foto bersama. Pose terbaik Bapak dan Ibu silakan diberikan di depan kamera masing-masing. Bersama-sama akan kita take foto dalam hitungan ketiga Bapak Ibu ya. Saya akan awali dengan hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak dan Ibu, untuk halaman berikutnya, boleh kita salam komando Bapak Ibu, mudah-mudahan sehat semua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kita sudah melalui sesi foto bersama. Dan tentu akhirnya kita sampai kepada inti acara webinar hari ini yang mengambil tema Embassy Crisis Management and Tourism Strategy Dealing with COVID-19 Pandemic, Lesson Learned from New Zealand. Demi tertibnya acara, akan saya coba bacakan terlebih dahulu peraturan selama mengikuti webinar kali ini. Yang pertama, seluruh peserta wajib menonaktifkan mikrofon selama presentasi berlangsung. Yang kedua, pertanyaan peserta dipersilahkan untuk disampaikan melalui alamat email atau link WhatsApp yang telah kami kirimkan bersama dengan undangan di webinar kali ini. Ketiga, pertanyaan akan dijawab pada sesi tanya-jawab setelah presentasi selesai dilakukan. Dan keempat, mohon maaf, fitur chat dan question and answer kami matikan sementara untuk memusatkan pertanyaan dan fokus perhatian para peserta di kegiatan webinar kali ini. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, termasuk Pak Dubes, izin sebelum menyampaikan materi Bapak, saya akan membacakan short CV terlebih dahulu. Bapak Tantowi Yahya diangkat sebagai duta besar yang luar biasa dan berkuasa penuh untuk Selandia Baru, Republik Samoa, dan Kerajaan Tonga. Beliau adalah duta besar Indonesia pertama yang berasal dari industri kreatif dalam pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo. Pada tahun 2009, beliau terpilih menjadi anggota DPR RI dengan jumlah suara nasional keempat terbesar mewakili kota kelahirannya di Sumatera Selatan. Sebagai anggota DPR, Bapak Dubes dipilih untuk mengawasi urusan luar negeri, pertahanan, militer, intelijen, media, dan informatika. Beliau juga adalah alumni program Sloan Idea dari MIT dan lulus dari sekolah perhotelan, sehingga beliau sangat memiliki passion dan bersemangat untuk menggunakan pariwisata dan budaya sebagai cara untuk memperkuat persahabatan dan diplomasi. Bapak dan Ibu, beliau juga adalah Ketua Asosiasi Penyanyi, Komposer, dan Musisi Indonesia, Yayasan Penghargaan Musik Indonesia, dan juga Pak Presiden ya Pak ya, Presiden dari Country Music Club Indonesia, serta menjabat sebagai Duta Baca Perpustakaan Nasional selama 4 tahun. Untuk itu, Bapak dan Ibu, selanjutnya mari kita sambut pembicara webinar kita hari ini yang sudah tidak asing lagi, karena wajah beliau juga telah banyak menghiasi layar kaca di rumah kita se-Nusantara. Hadirin, kita undang Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru, Samoa, Tonga sekaligus sebagai Duta Besar Keliling Pasifik, Bapak Tantowi Yahya. Untuk itu, pada yang terhormat Bapak, saya persilahkan waktu Bapak 30 menit. Terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih Mas Sony. Wah, Pak. Introduction yang luar biasa. Bagaimana kasih, Pak. Saya? Bagus terdengarnya? Bagus Pak, alhamdulillah Pak. Baik Pak. Ya, baik. Yang terhormat Bapak Rektor Telkom University, Bapak Profesor Dr. Adi Wijaya, kemudian segenap jajaran Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur di lingkungan Telkom University Bandung, serta yang sangat saya hormati dan sangat saya muliakan adalah peserta webinar pada pagi hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, memang waktu saya di Komisi 1, sekitar 4 tahun yang lalu, itu sempat berkunjung ke Telkom University. Hampir 1 hari lah ya, lebih dari 4 jam, termasuk makan siang di sana. Pulang dapat souvenir lagi ya, dapat souvenir bags. Dan terus terang, saya mendapatkan kesan yang sangat bagus, sangat mendalam, sangat profesional ya. Kampusnya bersih, kemudian prodi-prodinya jelas sesuai dengan kebutuhan industri saat ini, dan didukung juga oleh staf pengajar yang menurut saya itu sangat memadai dalam rangka melahirkan SDM handal dalam mengisi pembangunan kita ke depan. Nah, saya sangat berbahagia dan bangga dapat kesempatan untuk sharing mengenai lesson learned dari keberhasilan Selandia Baru dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, sehingga dia bisa disebut sebagai salah satu negara yang paling berhasil dan segera keluar dari krisis. Kemudian saya juga akan sharing bagaimana strategi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wellington di tengah krisis seperti ini. Pertama adalah dalam terus memompa semangat warga negara Indonesia di sini untuk tetap berperilaku sehat, melaksanakan seluruh anjuran, peraturan, dan protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah baik, saya supaya terarah, mohon izin nih Pak Rektor dan Pak Moderator sudah menyiapkan beberapa slide. Ya. Baik Pak. Gaya-gayaan aja, biar kelihatan ilmiah gitu. Silakan. Baik, judulnya itu adalah Strategi Pariwisata Selandia Baru. Nah, kita lihat di sana, itu hamparan pemandangan yang sangat indah, itulah Selandia Baru. Inilah rahmat Tuhan yang betul-betul mereka bisa kapitalisasi dengan baik, sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang sangat melimpah bagi negara yang kecil ini. Kita langsung slide kedua. Slide kedua itu saya mulai dengan satu pertanyaan, why tourism? Mengapa turisme? Ya, mengapa pariwisata? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara atau siapa saja berbicara mengenai Selandia Baru, maka ada 2 industri yang akan pop up langsung. Pertama itu adalah pertanian, termasuk peternakan di dalamnya, dan kedua adalah pariwisata. Ini tidak salah, bahkan saya bisa katakan 100% benar. Kedua industri yang selama ini menopang perekonomian dari negara berpenduduk 5 juta ini, semuanya itu basisnya adalah alam dan manusia. Nah, disinilah saya lihat kombinasi dari alam yang begitu indah, yang dikelola secara bertanggung jawab dan berkelanjutan oleh manusia-manusia yang memang sadar bahwa apa yang mereka kelola saat ini itu tidak lebih dan tidak kurang adalah titipan generasi berikutnya. Nah, ini adalah sesuatu modal yang ada di, saya bisa katakan, hampir seluruh warga negara dan kemudian melebar ke segenap masyarakat yang ada di Selandia Baru ini. Rasa tanggung jawab untuk mengelola alam yang indah ini membuat Selandia Baru ini tetap cantik, tetap bersih, ya, dan tetap environmental friendly. Meskipun jumlah turis itu semakin lama semakin banyak. Nah, kedua industri ini, pariwisata dan pertanian, termasuk di dalamnya peternakan dan perikanan, adalah 2 pilar utama perekonomian Selandia Baru. Posisi mereka di posisi paling atas itu bergantian dari waktu ke waktu. Lanjut. Karena kita tidak berbicara mengenai pertanian, peternakan, dan perikanan, mungkin saya usulkan sesi berikutnya boleh juga kita bahas mengenai itu. Karena banyak yang bisa kita pelajari mengenai ketiga hal tersebut, plus koperasi.
koperasi ini adalah sesuatu keistimewaan atau kelebihan dari negara sekecil Selandia Baru ini. Di sini tidak ada konglomerasi Pak Rektor. Yang ada itu adalah koperasi. Tapi bermodalkan koperasi, ekonominya luar biasa. 97% bisnis di Selandia Baru ini ditopang oleh UMKM. Kemudian dikelola oleh koperasi. Gabungan dari UMKM dan koperasi ini telah membuat Selandia Baru adalah negara yang perekonomiannya sangat maju. Nah, ini menurut saya lesson learn lagi. Saya tidak tahu apakah ada prodi microbisnis di Telkom University. Kembali kita ke pariwisata. Pariwisata ini, Bapak Ibu sekalian, kita lihat angka di sini. Total pengeluaran wisatawan di Selandia Baru itu gabungan dari wisata mancanegara dan wisatawan domestik itu 41 miliar New Zealand dollar setiap tahunnya. Nah, yang menarik itu dari 41 miliar itu 17 miliar itu disumbang oleh wisatawan internasional atau mancanegara, sedangkan 24 miliar itu dari wisatawan domestik. Nah, figur ini tidak banyak yang tahu. Inilah yang membuat bahwa pariwisata Selandia Baru ini mempunyai modal yang sangat kuat. Jadi meskipun perbatasannya ditutup, ya wisatawan dari asing tidak masuk, mereka bisa survive karena spending dari wisatawan domestik itu jauh lebih besar dibandingkan wisatawan internasional. Kemudian pendapatan pemerintah itu 3,8 miliar dolar Selandia Baru yang didapat dari sektor pajak. Nah, kemudian pariwisata ini menyumbang 20,4% dari total nilai ekspor. Ini tinggi sekali Bapak Ibu sekalian. Dari segi penyerapan tenaga kerja, sektor pariwisata ini menyerap 393 tenaga kerja atau 14,4% dari total angkatan kerja. Nah, 27,4 miliar yang dihasilkan oleh pariwisata ini itu menyumbang 9,8% dari total GDP atau itu tadi jumlahnya 27,4 miliar. Nah, angka ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian melebihi sumbangan sektor pertanian yang tahun lalu itu mencapai 6,67%. Nah, jadi kita lihat di sini pariwisata itu tahun lalu itu sumbangannya terhadap GDP itu di atas agriculture, ya, yang mana di dalamnya termasuk adalah peternakan dan perikanan. Luar biasa kan? Satu negara ya bisa mengandalkan pariwisata sebagai penyumbang perekonomian yang terbesar dari tahun ke tahun. Lanjut kita. Nah, ketika COVID-19 ini melanda dunia, maka ini adalah satu pukulan besar bagi Selandia Baru. Kasus pertama yang masuk ke Selandia Baru itu pada tanggal 28 Februari tahun 2020 ya. Dan itu dibawa oleh seorang dari luar negeri yang masuk ke sini. Jadi kasus pertama itu adalah import case. Dan kita tahu bahwa pandemi ini tadinya epidemi, kemudian diumumkan oleh WHO sebagai pandemi, itu sudah ada sejak bulan Desember tahun 2019 di Wuhan. Tapi baru masuk 2 bulan kemudian. Nah, masa 2 bulan ini membuat pemerintah Selandia Baru ini menjadi siap, karena mereka punya waktu 2 bulan untuk mempelajari dan mempersiapkan diri ketika nanti virus ini masuk ke negeri ini. Lanjut. Nah, sebagai negara yang andalan perekonomiannya itu adalah pariwisata, dan pariwisata itu sangat tergantung kepada turis, dalam hal ini turis asing, maka ketika pemerintah memutuskan untuk mengurangi inflow atau masuknya orang asing ke negeri ini, kemudian dilanjutkan dengan lockdown yang artinya tutup, maka industri yang paling terdampak itu tentu saja pariwisata. Karena dengan ditutupnya pintu atau border mereka, maka bisa disebut industri ini langsung mati.
Nah, sedangkan turis domestik juga dibatasi pergerakannya karena ada PSBB ya sebelum terjadinya lockdown. Nah, ketika pandemi ini melanda Selandia Baru, 79% ya itu terdampak ya. Nah, kita lihat figur di sini 1.619 pelaku industri melakukan downsizing ya. Nah, kemudian 27% itu terjadi hibernasi atau berhenti total, 6% itu beralih ke usaha lain, 18% terancam bangkrut, 37% melakukan PHK, 9% menjual asetnya. Jadi pandemi ini benar-benar menggoncang perekonomian dari negeri ini khususnya di bidang pariwisata. Lanjut. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu sekalian, foto jalan, salah satu jalan utama di Selandia Baru ketika lockdown itu diberlakukan. Bersih. Kita bisa bikin pesta tuh di jalan tol itu, ya. Tidak ada orang sama sekali. Nah, keberhasilan dari Selandia Baru dalam saya sebut peperangan melawan COVID-19 ini, salah satunya adalah karena mereka menerapkan sistem kewaspadaan bertingkat atau alert level. Nah, ketika virus itu semakin lama, semakin transmisinya mengkhawatirkan, maka pemerintah itu memberlakukan tingkat kewaspadaan bertingkat. Dari mulai level 1, level 2, ya level 1 itu artinya siap-siap, level 2 itu artinya pengurangan aktivitas, level 3 itu adalah pelarangan, restriksi, dan level 4 itu benar-benar lockdown. Nah, ketika pentahapan ini diberlakukan, itu rakyat mengikutinya dengan baik karena komunikasi dari pemerintah yang sedemikian bagus. Nah, ketika akhirnya masuk ke lockdown atau level 4, rakyat itu tidak kaget karena ada proses conditioning yang berjalan dengan baik. Nah, ketika COVID ini sudah berhasil di-manage dengan baik oleh pemerintah, maka turun dia dari level 4 ke level 3, ke level 2, dan kemudian level 1. Level 4 yang artinya lockdown itu berlangsung dari tanggal 26 Maret ya sampai dengan 27 April. Jadi kurang lebih 5 minggu. Setelah situasi itu membaik, maka pemerintah menurunkan ke level 3. Ya, level 3 itu artinya beberapa sudah diberikan kelonggaran. Itu berlangsung dari tanggal 28 April sampai dengan 13 Mei, kurang lebih 2 minggu. Keadaan membaik itu dibuktikan dengan transmisi yang berkurang, ya. Kemudian kasus-kasus baru jauh berkurang. Kemudian pemerintah menurunkan ke level 2 yang artinya semakin bebas, ya. Nah, itu berlangsung dari tanggal 14 Mei sampai dengan 8 Juni. Setelah kasusnya 0 dan kemudian pasien terakhir di rumah sakit dinyatakan sembuh, barulah pemerintah mengumumkan turun ke level 1. Itu kejadian 8 Juni. Level 1 itu artinya back to normal. Semua kembali normal, kecuali satu perbatasan ke internasional itu yang belum dibuka. Nah, saat ini Selandia Baru itu berada pada level 1. Jadi level di mana segala sesuatunya itu bisa disebut sudah normal kecuali berpergian ke luar negeri yang masih belum bisa. Jadi di sini masker sudah tidak ada, social distancing sudah tidak ada, larangan jumlah berkumpul tidak ada, restoran, kafe, sekolah, kantor-kantor semua buka, namun tetap kewaspadaan itu tetap tinggi. Lanjut. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meredam gejolak, ya, ketika level-level itu diambil oleh pemerintah termasuk ketika terjadi lockdown. Pertama, selama masa-masa sulit tersebut, pemerintah itu memberikan subsidi kepada karyawan atau pekerja, baik yang sifatnya full-time maupun yang part-time. Untuk yang full-time itu diberikan $550 per minggu, atau kurang lebih mereka mendapatkan $2.200 per bulan, sedangkan untuk yang part-time itu mendapatkan kurang lebih $350
per minggu, jadi mendapatkan kurang lebih 1.500. Kemudian untuk industri terkait pariwisata, pemerintah memberikan pinjaman 900 juta New Zealand dollar untuk maskapai penerbangan nasional mereka Air New Zealand. Kemudian diberikan penurunan suku bunga, alokasi anggaran tidak turun, dan tambahan paket. Kurang lebih ini di banyak negara juga diberlakukan hal yang sama, termasuk di negara kita sesuai dengan kemampuan APBN kita. Tapi sekali lagi, karena ini negara kecil, duitnya banyak, maka mereka itu terkesannya itu generous sekali ya ke masyarakatnya. Nah ini juga yang salah satu contributing factor mengapa masyarakatnya itu di samping memang disiplinnya tinggi, faktor-faktor ini juga yang membuat mereka itu secara patuh dan tertib mengikuti segenap peraturan dan protokol yang diterapkan oleh pemerintah. Lanjut. Nah ini yang menarik Bapak Ibu sekalian, selama lockdown dan level-level yang saya sebut tadi itu, saya bisa sebut bahwa industri pariwisata ini mati suri. Karena tidak ada turis yang datang dari luar negeri, kemudian turis domestik juga pergerakannya itu dibatasi, ya, karena mereka terkena lockdown. Kemudian level 3, level 2 yang artinya pergerakan masyarakat itu belum benar-benar bebas. Baru tanggal 9 Juni ketika level 1 barulah perbatasan itu dibuka. Nah, pada saat itu saya bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian, perekonomian dari Selandia Baru ini beransur-ansur kembali normal. Kenapa demikian? Karena ketika level 1 dilaksanakan, masyarakat itu sudah diperbolehkan berpergian selama dalam negara mereka, itu membuat industri pariwisatanya itu langsung bergerak kembali. Ya, apalagi selama lockdown tersebut, pemerintah Selandia Baru terus-menerus memberikan himbauan kepada masyarakatnya untuk tetap terus melakukan aktivitas pariwisata meskipun itu terbatas. Jadi keluarlah rumah, di sekitar rumah Anda, kunjungi backyard Anda, lihat-lihat di sekeliling Anda, supaya naluri mereka untuk berpariwisata itu tetap ada ketika nanti pembatasan itu sudah mulai dilonggarkan. Kemudian pemerintah selama lockdown dan selama masa sulit itu terus memberikan promosi-promosi untuk rakyatnya sendiri terkait objek-objek pariwisata yang ada di sekeliling mereka. Dan ternyata rangsangan ini, mohon maaf saya menggunakan kata rangsangan ini ternyata itu sangat mujarab. Jadi keinginan masyarakat Selandia Baru untuk segera melakukan aktivitas pariwisata itu sedemikian tinggi. Dan ketika keran itu dibuka pada tanggal 9 Juni, benar, ya, hotel-hotel mulai dikunjungi, kemudian booking pesawat sudah mulai susah, hotel, kafe sudah mulai penuh kembali, dan unit-unit pendukung pariwisata lainnya sudah bisa jalan kembali sampai dengan hari ini. Nah, kemudian ada satu hal yang menarik, Bapak Ibu sekalian, pemerintah Selandia Baru ini berharap betul bahwa suatu waktu perbatasan internasional mereka itu akan bisa dibuka, meskipun itu tidak dalam waktu dekat. Perbatasan pertama yang akan dibuka itu adalah dengan Australia. Mengapa demikian? Karena waktu itu waktu itu Australia dianggap adalah negara yang penanganan terhadap COVID-19-nya sama baiknya dengan mereka. Ini sebelum terjadi second outbreak yang di Victoria, Melbourne saat ini. Nah, outbreak yang terjadi di Victoria sekarang ini membuat keputusan mereka untuk membuka border tersebut menjadi dievaluasi kembali. Dan sampai dengan saat ini belum ada kejelasan kapan border itu dibuka. Nah, namun demikian, kembali ke penjelasan saya awal, tanpa turis dari Australia pun, mereka ini sebenarnya sudah bisa mendapatkan jaminan bahwa turisme mereka itu akan tetap bisa berjalan dengan mengandalkan wisatawan domestik. Nah, yang menariknya di sini, Bapak Ibu sekalian, pemerintah terus memberikan himbauan kepada semua stakeholder di industri pariwisata ini untuk merubah paradigma mereka dalam pelayanan.
selama ini mereka itu terlalu berkonsentrasi kepada turis-turis asing. Ini bukan hanya di Indonesia ternyata, di Selandia Baru juga attitude kepada wisatawan asing itu ternyata lebih tinggi dibandingkan kepada wisatawan domestik. Nah, pemerintah Selandia Baru menyadari hal itu, oleh karena itu selama 3 bulan ini komponen pariwisata, industri pariwisata disadarkan, hey, berubah, perbaiki pelayanan kalian terhadap wisatawan domestik, karena mereka lah yang akan menghidupi Anda sampai batas waktu yang kita tidak tahu kapan, sampai kita membuka pintu kembali untuk wisatawan-wisatawan asing tersebut. Lanjut. Nah, ini sedikit sekilas saja Bapak Ibu sekalian. Saat ini meski pada tanggal 8 Juni kemarin kasusnya 0 selama 5 minggu, tapi kemudian karena perbatasan dibuka untuk warga Selandia Baru dan warga negara yang pulang ke Selandia Baru, maka kasus itu masuk kembali. Jadi sampai dengan saat ini sudah setiap hari itu ada tambahan 1-2 kasus. Kalau nggak salah hari ini ada 20, sampai dengan hari ini ada 23 kasus sejak 9 Juni. Tapi yang meninggal itu tidak ada perubahan, tetap 22. Kasus yang ada itu 1.537, tapi tingkat kesembuhannya hampir 100%. Lantas pertanyaannya, apa rahasia dari pemerintah Selandia Baru dalam mengatasi pandemik ini? Di situ saya bikin di sana Bapak Ibu sekalian. Pertama, negara ini karena jaraknya di paling selatan menjadi negara yang paling akhir terkena virus, sehingga mereka mempunyai waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri. Berbeda dengan banyak negara yang tiba-tiba virus itu masuk. Kemudian selama masa menunggu virus itu masuk ke sini, mereka melakukan berbagai macam persiapan dan penyikapan mereka adalah penyikapan yang sangat positif, artinya bahwa mereka serius menghadapi virus ini dan tidak main-main, artinya tidak menganggap bahwa virus ini sebagai sesuatu yang belum tentu datang atau tidak membahayakan. Tidak demikian. Jadi mereka di sini bersatu padu di bawah kepemimpinan Jacinda Ardern menganggap bahwa virus ini akan segera masuk, sangat mematikan, oleh karena itu kita harus siap. Kemudian 2 rule base, mereka di sini menghasilkan peraturan-peraturan dari level undang-undang sampai peraturan pemerintah yang basisnya itu adalah data, fakta, dan rekomendasi dari para ahli dan ilmuwan. Kemudian Selandia Baru beruntung mempunyai seorang pemimpin perempuan seperti Jacinda Ardern yang sangat compassionate, ya, sangat dekat dengan rakyatnya, plus dia adalah seorang komunikator ulung yang setiap sore jam 4 itu terus mengupdate rakyatnya mengenai perkembangan COVID yang ada dalam bahasa yang sangat sederhana, dan itu nyambung betul dengan emosi masyarakat. Sehingga popularitasnya semakin tinggi, dan di sisi lain masyarakat juga mendapatkan kejelasan dari seorang pemimpin, kemudian kejelasan posisi mereka saat ini. Ada satu statement dari Jacinda yang menurut saya itu sangat bagus ketika virus ini pertama kali masuk, terus di sini terjadi bukan kepanikan, tapi terjadi suatu perasaan yang berbeda. Tapi kemudian ketika kita masuk lockdown, itu suasananya meski negara ini indah dan rakyatnya diberikan subsidi, tetap saja ada pengaruh psikologis kepada seluruh warga negaranya bahwa mereka dikunci, tidak boleh kemana-mana. Disitulah dia membuat satu statement yang menurut saya bagus. Statementnya itu kurang lebih begini: kita itu seperti berada pada satu samudra luas yang gelap, tapi jangan takut, kita punya peta. Nah, ini yang membuat masyarakatnya itu yakin bahwa di bawah kepemimpinannya mereka akan segera keluar dari krisis ini. Dan yang menarik juga Bapak Ibu sekalian, dalam memerangi COVID-19 ini, Selandia Baru itu menerapkan apa yang disebut dengan Team of 5 Million. Jadi tim yang beranggotakan 5 juta orang, yang artinya total semua penduduknya, semuanya itu bertanggung jawab bersama-sama pemerintah untuk keluar dari krisis ini. Lanjut.
Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah slide yang terakhir. Ketika negeri ini masuk ke situasi normal atau level 1 pada tanggal 8 Juli yang lalu, pemerintah menerapkan 2 kebijakan. Pertama, buy local. Ini adalah himbauan kepada masyarakat untuk membeli produk yang dibuat dan dihasilkan oleh Selandia Baru. Ini adalah satu campaign yang sangat sukses, ya, yang membuat perekonomian dari negeri ini itu beransur-ansur berjalan kembali. Nah, buy lokal ini ditambah lagi dengan himbauan dari pemerintah untuk this is the time to spend, not to save. Jadi inilah saatnya kita untuk belanja, bukan untuk menabung. Nah, kombinasi dari inilah saatnya buat belanja dan buy local itu berkontribusi banyak terhadap pemulihan perekonomian di negeri ini. Kemudian pariwisata sebagai penopang utama sektor ekonomi adalah industri yang mendapatkan prioritas untuk direstorasi oleh pemerintah. Nah, ketika keran normalsi itu dibuka, maka yang policy yang disiapkan oleh pemerintah itu adalah visit your own backyard. Ini adalah suatu ajakan kepada segenap warga negara untuk berwisata domestik, ya, menghabiskan budget mereka yang biasanya mereka spend untuk ke luar negeri. Kemudian pemerintah mewacanakan 4 hari kerja dalam rangka mendorong terjadinya aktivitas wisata bagi segenap warga. Kemudian yang ketiga, sampai dengan hari ini, pemerintah itu terus membuat kampanye-kampanye atau promosi untuk warga negaranya untuk mengunjungi berbagai tempat indah di negeri ini dengan cara menyamakan dengan objek-objek wisata atau destinasi dunia yang biasa dikunjungi oleh Selandia Baru. Jadi mereka bikin gambar di Colorado, ya, terus dia bilang tidak perlu ke Colorado karena di belakang rumah Anda ada spot seperti Colorado. Kemudian tidak perlu ke Niagara, ya, di Kanada, tidak usah jauh-jauh. Di sini ada, ya, air terjun seperti Niagara. Tidak perlu ke ke Aspen untuk berski, karena di belakang halaman rumah Anda juga ada tempat ski. Itu terus mereka diberikan perbandingan-perbandingan seperti itu, dan itu membuka wawasan dari segenap warganya yang akhirnya diterima dengan baik bahwa iya ya, ngapain kita keluar negeri? Toh semuanya ada di sini. Nah, sekarang ini adalah musim libur, bulan Juli Agustus ini, snow sudah muncul. Sekarang ini sekarang ini adalah libur sekolah. Ini kota itu udah sepi. Orang itu sudah pergi ke daerah-daerah tujuan wisata musim dingin. Seolah-olah terjadi pandemik beberapa waktu yang lalu itu tidak terasa. Nah, menurut saya ini adalah satu keberhasilan yang sistematik dilakukan oleh pemerintah, tidak serta-merta diberlakukan pada saat normalsi itu berjalan, tapi pada saat mereka susah pun, ajakan untuk melakukan aktivitas pariwisata itu tetap terus digaungkan. Lanjut. Oke, ini sebagai gambaran saja, saat ini border Selandia Baru itu masih tertutup buat turis. Yang dibuka itu hanya penerbangan untuk orang Selandia Baru maupun orang Selandia Baru itu artinya warga negara Selandia Baru dan permanent resident yang akan kembali ke negaranya. Nah, mereka masuk ke sini, ketika mereka masuk ke sini, wajib hukumnya untuk mengikuti karantina selama 2 minggu atas biaya pemerintah. Nah, keran border yang dibuka untuk warga negara yang pulang inilah yang menyebabkan terjadinya virus-virus kembali yang sampai saat ini jumlahnya ada 23 kasus baru. Jadi ini memang adalah suatu tantangan bagi negara yang dianggap sudah bebas dari COVID. Ketika perbatasannya dibuka, pasti terjadi second outbreak atau ledakan yang kedua. Lanjut.
Ya, ternyata Mas Sony itu penjelasan yang pertama mengenai pelajaran yang bisa didapat dari Selandia Baru. Nah, yang kedua, izinkan saya menggunakan waktu 5 menit untuk men-share apa yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wellington dalam mengajak segenap warga negara Indonesia untuk bersatu padu bersama dengan pemerintah Selandia Baru untuk memerangi COVID-19 ini. Saat ini di Selandia Baru ada 7.000 warga negara Indonesia yang tinggal di 2 pulau, Pulau Utara dan Pulau Selatan. Dari 7.000 itu ada kurang lebih 850 pelajar dan mahasiswa. Turun banyak dari 1.200, karena apa? Karena banyak yang akhirnya pulang karena COVID, ya, atau yang keburu pulang di Indonesia dan tidak bisa lagi balik ke sini karena border yang tertutup. Jadi ada 850 pelajar dan mahasiswa. Nah, kami selama lockdown itu tutup, bisa disebut tutup, tapi hanya menugaskan 3 orang petugas setiap harinya, 1 diplomat dan 2 orang staf, dalam rangka memenuhi tugas kami dalam konteks perlindungan warga negara Indonesia. Jadi kami buka khusus untuk melayani fungsi-fungsi kekonsuleran, yaitu untuk perpanjangan paspor, legalisasi dokumen, dan lain sebagainya. Selain daripada itu, tidak ada pelayanan yang kami berikan, karena pada saat lockdown itu semua kantor, termasuk kantor pemerintah itu tutup. Nah, kami dianggap sebagai kantor yang dikecualikan, sehingga kami boleh buka, sehingga kami tetap terus bisa melakukan monitoring terhadap segenap warga negara Indonesia. Nah, yang kedua, kami di sini berhasil merekrut 20 tokoh masyarakat Indonesia di berbagai tempat, khususnya di tempat di mana warga negara Indonesia terkonsentrasi sebagai perwakilan dari KBRI Wellington. Nah, mereka ini bekerja secara ikhlas, tanpa dibayar, tapi mereka mempunyai kebanggaan menjadi bagian dari KBRI. Nah, melalui mereka inilah kami mendapatkan update informasi terkini mengenai keadaan dan keberadaan warga negara Indonesia. Jadi sampai dengan hari ini kami terus mendapatkan situasi terkini mengenai segenap warga negara Indonesia. Sejak COVID ini melanda negeri ini 28 Februari, syukur alhamdulillah Mas Sony, belum ada warga negara Indonesia yang diberitakan terkena. Luar biasa. Ada reward atau hadiah dari tingkat kedisiplinan mereka yang begitu tinggi dalam mengikuti segenap anjuran, perintah, serta protokol dari pemerintah. Nah, mudah-mudahan situasi ini akan tetap dapat seperti ini. Kita dijauhkan dari COVID ini dan kita diberikan keselamatan sampai dengan virus ini benar-benar hilang dari negeri ini. Demikian Mas Sony, terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih yang saya hormati Bapak Dubes, Bapak Tantowi Yahya. Presentasinya sangat luar biasa, banyak memberikan insight mengenai dunia pariwisata dan penanganan COVID-19 di Selandia Baru. Mungkin nanti Pak Rektor kita bisa buat juga Pak, ada foto Selandia Baru di Telkom University, biar teman-teman juga bisa selfie di situ barangkali begitu. Siap, insya Allah. Baik, Bapak dan Ibu, kita masuk ke agenda selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Mohon berkenan Bapak Dubes, kami akan mengawali sesi tanya-jawab ini dari rekan-rekan dekan di lingkungan Telkom University. Untuk itu saya akan menyampaikan perkenalan terlebih dahulu untuk jajaran dekan di Telkom University. Ada 7 fakultas. Yang pertama adalah Dekan Fakultas Ilmu Terapan, Bapak Dr. Arfianto Fahmi STMT. Kemudian yang kedua, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Dubes, Pak Sony. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Kemudian ada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dr. Ratri Wahyuning Tias STMM. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Baik, selamat pagi, Ibu. Kemudian Dekan Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Ibu Ade Irma Susanti, PhD. Selamat pagi, Pak Tantowi. Selamat pagi, Ibu. Kemudian Dekan Fakultas Rekayasa Industri, Bapak Dr. Insinyur Agus Ahmad Suhendra MT. Pagi, Pak. Selamat pagi, Yang Mulia Pak Dubes. Selamat pagi, Pak. Dekan Fakultas Informatika, Bapak Dr. Zeka Abdurrahman Baizal, SSI MKOM.
Pagi, Pak Dubes. Selamat pagi. Ya. Kemudian Dekan Fakultas Teknik Elektro, Bapak Dr. Bambang Setia Nugroho, EMT. Selamat pagi, Pak Dubes. Ya, terima kasih, Pak. Kemudian Dekan Fakultas Industri Kreatif, Ibu Dr. Roro Retno Wulan, ESOS. Selamat pagi, Pak Dubes. Selamat pagi, Bu. Ibu. Baik, Bapak, karena memang keterbatasan waktu juga akan diawali dengan 3 dekan yang akan bertanya di fase sesi tanya-jawab kali ini. Kesempatan pertama akan saya berikan kepada Dekan Fakultas Ilmu Terapan, karena ada sekolah perhotelan di sana, pariwisata, yaitu kepada Bapak Dr. Arfianto Fahmi, STMT. Kami persilakan, Pak Arfi. Baik, terima kasih Pak Sony atas kesempatannya. Baik, Assalamualaikum Pak Tantowi, selamat pagi. Pagi. Lalu, baik, perkenalkan saya Arfi sebagai dekan di Fakultas Ilmu Terapan Telkom University. Jadi mungkin saya sampaikan sedikit ini sekilas mengenai profil Fakultas Ilmu Terapan. Ya. Jadi Fakultas Ilmu Terapan ini fakultas vokasi begitu ya di Telkom University. Dan saat ini kami punya 8 program studi, ya, jadi 6 prodi itu adalah vokasi yang ke arah IT dan juga ke arah teknik ya. Kemudian 1 adalah prodi manajemen pemasaran dan 1 lagi adalah prodi diploma perhotelan begitu. Dan alhamdulillah ini teman-teman dosen di prodi perhotelan hari ini juga bisa menyaksikan, bisa join di webinar ini bersama Pak Tantowi. Dan kabarnya ini teman-teman dosen di perhotelan ini dulu pernah menjadi rekan Pak Tantowi nih sebenarnya zaman dulu nih. Ada Pak Riza, ada Pak Edwin, Pak Suryana. Ini beliau hari ini juga gabung juga di webinar ini. Satu kampus dulu di NHI. Iya, betul. Baik, Pak Tantowi, mungkin menarik sekali tadi paparan dari Bapak ya, bagaimana pariwisata di New Zealand ini begitu menjadi roh ya di sana dan cepat sekali bangkitnya begitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan di Indonesia, mungkin ini masih cukup lama sepertinya Pak Tantowi ya untuk bisa bangkit lagi begitu. Nah, berkaitan dengan itu, kebetulan di kami ya, Fakultas Ilmu Terapan, karena memang arahnya adalah vokasi, di mana profil lulusan kami adalah menciptakan lulusan-lulusan yang tentu saja memiliki keahlian profesional gitu ya, baik di bidang nasional maupun internasional begitu ya. Nah, sehingga memang pada perjalanannya kemarin ya, kami di prodi perhotelan itu sempat dampaknya mungkin sangat kerasa ya untuk kasus di Indonesia begitu, karena adik-adik mahasiswa yang mestinya akan melakukan internship ya atau magang ya di kami ya di Indonesia sendiri itu kemarin banyak yang akhirnya di-delay gitu ya, bahkan di-delay-nya itu sampai dengan tahun 2021 begitu ya. Nah ini tentu saja sedikit banyak akan berpengaruh ya terhadap pencapaian kompetensi di kami begitu. Nah mungkin satu pertanyaan dari kami, kira-kira pengalaman seperti apa di sana Pak Tantowi yang terkait dengan institusi pendidikan, terutama yang terkait dengan pariwisata ya. Apakah memang dampaknya sedemikian tetap bisa terkendali ya? Jadi ini mungkin bisa jadi pelajaran juga bagi kami begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin kalau bicara kerjasama dengan Selandia Baru, tahun 2018 itu ada satu dosen kami, itu Bu Ersi, itu pernah mengikuti short course di sana ya, di Auckland University ya, tentang kepariwisataan dan juga tentang perhotelan ya. Jadi memang sampai saat ini masih sebatas itu begitu ya kerjasamanya. Dan waktu itu memang di bawah kendali hibah dari Kemenristek Dikti begitu, dan sampai saat ini memang masih belum ada lagi ya mungkin kerjasama yang kita lakukan ya. Kami sih berharap ini masih ada kelanjutannya walaupun sekarang musim pandemi begitu ya. Dan mungkin yang bisa kami tawarkan begitu ya, apakah
walaupun dalam suasana pandemi ini ya mungkin ada semacam mungkin transfer knowledge ya dalam bentuk inbound exchange begitu ya, atau outbound exchange ya dengan institusi pendidikan perhotelan di sana ya untuk menambah wawasan lah buat dosen-dosen kami termasuk mahasiswa kami begitu ya di tengah masa pandemi ini. Walaupun secara daring dilakukannya begitu Pak Tantowi, karena memang di masa seperti ini yang kita bisa lakukan mungkin hanya itu ya. Apalagi kalau kita lihat, kalau saya lihat perkembangannya di New Zealand sendiri kan perkembangan halal tourismnya juga cukup baik begitu ya. Dan ini sepertinya bisa menjadi knowledge gitu ya buat teman-teman dosen maupun mahasiswa di sini di prodi kami di Telkom University. Nah mungkin itu saja mungkin yang ingin saya tanyakan Pak Sony, Pak Tantowi. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arfi. Kepada yang terhormat Bapak Dubes, persilahkan Pak untuk menjawab 2 pertanyaan dari Pak Arfi. Terima kasih Pak Dekan untuk pertanyaannya. Saya lihat di sini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah dampak dari COVID ini tetap bisa dikendalikan oleh pemerintah? Saya katakan bisa, karena itu tadi finding yang kita share di awal tadi bahwa spending dari turis lokal itu hampir 2 kali lipat dari turis internasional. Jadi bermodalkan turis domestik saja, industri pariwisata ini bisa viable kembali. Nah, perlu saya jelaskan di sini bahwa Selandia Baru ini hanya 5 juta. Angka tertinggi dari tingkat kedatangan itu terjadi tahun 2019 yang lalu, ketika hampir 3 juta turis datang ke Selandia Baru, dan sebagian besar itu dari Australia, kemudian disusul oleh Cina. Angka yang 3 juta, yang hampir melampaui 50% dari jumlah penduduk, itu membuat kehebohan di penduduk di sini. Jadi mereka itu tidak begitu happy apabila negara ini terlalu banyak dikunjungi oleh turis. Karena bagi mereka itu environment itu tetap isu nomor 1 bagi mereka. Sehingga ketika jumlah turis dengan jumlah yang sangat mengkhawatirkan itu terjadi pada tahun 2019 yang lalu, maka timbullah reaksi-reaksi penolakan dari masyarakatnya. Jadi apabila tanpa turis asing pun, penduduk yang 5 juta ini, katakanlah apabila 50%-nya itu melakukan aktivitas pariwisata, itu sudah bisa mensubstitusi turis-turis lokal, turis-turis asing yang selama ini masuk ke negeri ini. Nah yang kedua, kontributor terbesar turis ke Selandia Baru itu adalah Australia. Penyebabnya adalah 1 jarak, dan kedua negara ini menganut sistem 2 warganegaraan. Jadi banyak juga orang Australia itu yang warga negaranya Selandia Baru, begitu juga sebaliknya, sehingga terjadi traffic bolak-balik, dan itu yang membuat angka turisnya itu tinggi. Ketika nanti perbatasan dengan Australia itu dibuka, itu tuh situasi akan normal kembali, karena turis dari Australia akan kembali ke sini. Jadi COVID-19 ini tidak begitu berdampak ya terhadap dunia pariwisata, terutama ketika dia sudah dibuka sekarang ini, apalagi setelah perbatasan dengan Australia itu kembali dibuka. Kemudian kerjasama antara industri pendidikan atau prodi pariwisata di Selandia Baru dengan di Indonesia, khususnya dengan Telkom University, itu sangat mungkin, Pak Dekan. Dan kami dalam hal ini bisa memfasilitasi atau menjembatani komunikasi antara Telkom University dengan beberapa universitas yang kita tahu betul yang prodi pariwisatanya itu menjadi prodi unggulan. Ada 2 yang saya sebut sini. Pertama itu adalah Auckland University, dan yang kedua adalah Auckland University of Technology. Itu adalah 2 perguruan tinggi, dua-duanya di Auckland, yang prodi pariwisatanya itu sangat unggul. Nah, kebenaran hubungan kami dengan kedua perguruan tinggi ini sangat baik, karena selama 3 tahun ini setelah terjadi berbagai kerjasama antara kami dengan mereka, sehingga apabila ada keinginan dari Telkom University untuk menggandeng mereka sebagai mitra, maka kami dengan sangat gembira
akan bisa melakukan atau memberikan bantuan yang dibutuhkan. Silakan saja Pak. Ya. Sedikit tadi mengenai green dan halal tourism, itu memang sekarang ini green tourism itu adalah kelebihan atau karakter dari industri pariwisata di Selandia Baru. Saya rasa ini yang bisa dipelajari dari mereka. Bagaimana turisnya banyak, tapi lingkungan tetap terjaga. Karena selalu dituduh culpritnya terhadap perusakan lingkungan itu selalu pariwisata. Nah, oleh karena itu pemerintah Selandia Baru ini sangat hati-hati mengenai hal itu. Halal tourism itu sangat diminati sekarang ini, terutama dengan semakin meningkatnya jumlah turis dari negara-negara Islam. Apalagi 1 tahun terakhir ini ada penerbangan langsung Emirates, ya dari Emirates ke Auckland, itu direct flight. Nah, itu yang membuat banyak turis-turis dari Middle East yang datang ke tempat ini, dan demand mereka untuk halal tourism itu memang sangat tinggi. Demikian Pak Sony. Baik, terima kasih Pak Dubes. Sepertinya nih seperti menyambung nih apa yang disampaikan oleh Pak Dubes tentang halal tourism, karena salah satu penanya berikutnya adalah Bapak Dekan Fakultas Rekayasa Industri, nanti Bapak Dr. Insinyur Agus Ahmad Suhendro MT, juga sedang menginisiasi beberapa kerjasama dengan Bank Indonesia terkait halal tourism, atau mungkin ada hal lain yang mau dipertanyakan, kami persilakan kepada Bapak Dr. Insinyur Agus Ahmad Suhendro MT untuk mewakili Fakultas Rekayasa Industri. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Sony. Pak Tantowi Wahya yang mulia Dubes Indonesia untuk New Zealand. Perkenalkan, nama saya Agus Ahmad, saya Dekan Fakultas Rekayasa Industri, dan saat ini di Fakultas Rekayasa Industri ada 4 program studi yang beroperasi, 3 program studi S1 dan 1 program studi S2. Dan tahun ini rencananya kami juga akan membuka 2 program studi baru. Sebagai bagian dari Telkom University, tentu di Fakultas Rekayasa Industri, internasionalisasi ini menjadi salah satu konsen dan program unggulan kami, karena seperti yang barangkali diketahui, sejak awal Telkom University ini memang dibentuk untuk sebuah visi besar menjadi world class university. Oleh karena itu di kami, Pak Dubes, kami sudah sejak tahun 2015 mengimplementasikan banyak program internasional. Kami punya program kelas internasional. Kami bekerja sama dengan perguruan tinggi dari Belanda melalui program 2 degree dengan Saxon University dan Fontys University untuk program studi teknik industri dan sistem informasi. Dan kami juga bekerja sama program 2 degree ini dengan Kumoh University, dan yang terakhir dengan salah satu top 500 university dari South Korea, yaitu Hanyang University. Dan program internasional yang lain yang kami galakan itu adalah joint research, joint publication, joint seminar, visiting professors, dan lain-lain. Tetapi Pak Dubes, kami harus akui bahwa sampai saat ini memang kerjasama kami dengan perguruan tinggi di New Zealand itu masih sangat terbatas. Walaupun tadi barangkali rekan saya Pak Dr. Aprianto sudah menanyakan secara secara umum mengenai kerjasama ini, tapi barangkali saya ingin menyampaikan pertanyaan lebih spesifik lagi Pak Dubes. Apakah di fasilitasi yang tadi ditawarkan oleh Pak Dubes itu, apakah ada semacam program joint meeting antara perguruan tinggi di New Zealand begitu dengan perguruan tinggi di Indonesia, ya khususnya dengan Telkom University? Dan yang kedua, barangkali bidang-bidang, kalau kita berbicara engineering itu bidang-bidang unggulan di New Zealand itu bidang apa kira-kira Pak Dubes? Kemudian yang terakhir, karena tadi disinggung oleh Pak Sony bahwa salah satu memang program yang sedang kami inisiasi di Fakultas Rekayasa Industri ini, kami sedang mengembangkan yang namanya Halal Industry Research Center, Pak Dubes. Dan salah satu concern kami ini adalah mengembangkan yang namanya halal tourism, konsep halal tourism destination. Kami memang tidak punya program studi tourism, tetapi sumber daya kami di bidang tourism ini alhamdulillah tidak kurang. Bahkan staf ahli Kementerian Pariwisata di periode yang lalu juga
itu Pak Dr. Priantono itu adalah dosen tetap di Fakultas Rekayasa Industri. Jadi kami insya Allah jika diberi kepercayaan, ada peluang untuk kerjasama di dalam pengembangan halal industri, itu insya Allah kami siap. Saya kira itu Pak Sony, apa yang saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Dekan FRI untuk 3 pertanyaan yang disampaikan. Kepada yang terhormat Pak Dubes, dipersilakan Pak. Ya, terima kasih Mas Sony. Pak Agus yang sangat saya hormati, ide untuk melaksanakan joint meeting itu menurut kami sangat bagus, sangat brilian, dan kami sangat siap untuk memfasilitasi itu. Tinggal Bapak tentukan saja bidang apa yang kiranya akan kita kawinkan dengan perguruan tinggi yang ada di sini. Pada dasarnya kami mempunyai komunikasi yang baik dengan hampir semua perguruan tinggi yang ada di sini. Jadi Bapak tinggal tentukan apa, kemudian kasih kami waktu untuk berkomunikasi dengan mereka, kemudian kita lakukan, ya kita langsung eksekusi. Bisa kita bikin segitiga, artinya ada keterlibatan KBRI di dalamnya. Jadi KBRI, kemudian Telkom University, dan universitas yang kita pilih di sini. Kita bisa melakukan joint meeting 3 pihak, atau langsung saja antara Telkom University dengan mereka juga dimungkinkan. Jadi kasih datanya saja Pak, ya. Saya akan segera follow up. Bidang unggulan di Selandia Baru ini ada 3 sesungguhnya. Pertama adalah tentu saja peternakan, pertanian dan peternakan. Kemudian kedua pariwisata, dan yang ketiga itu adalah energi terbarukan. Selandia Baru ini unggul sekali di geothermal. Saya nggak tahu apakah ada fakultas ini di Telkom University. Nah, tapi selain daripada 3 hal tersebut, Selandia Baru ini juga semakin maju di bidang bisnis dan juga e-government. Jadi 2 hal ini juga banyak diminati. Nah, kemudian sebagaimana yang disampaikan di awal tadi, koperasi Pak, jangan lupa belajar koperasi itu dari Selandia Baru. Hampir semua, lebih dari 90% bisnis Selandia Baru ini diselenggarakan secara koperasi, bukan konglomerasi. Hampir semua usaha di sini adalah anggota koperasi. Ini juga menurut saya akan menjadi suatu topik menarik apabila Telkom University mengadakan joint meeting atau webinar, topiknya adalah koperasi dengan salah satu koperasi besar yang ada di sini, atau kita juga bisa minta salah satu dari otoritas pemerintah yang bisa berbicara mengenai koperasi. Jadi bidang-bidang itu Pak yang bisa dijajaki kerjasama untuk benefit atau manfaat Telkom University. Terima kasih, Pak. Baik, untuk yang halal industri, untuk riset center, jadi nanti sekaligus ya Pak Dubes, Alhamdulillah terima kasih atas fasilitasi dari Pak Dubes atas nama KBRI untuk menjembatani dengan Fakultas Rekayasa Industri. Selanjutnya, saya persilakan kepada Ibu Dekan Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Ibu Ade Irma Susanti PhD, untuk menyampaikan pertanyaannya, Ibu. Baik, terima kasih Pak Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tantowi atas paparannya yang sangat inspiratif. Perkenalkan, saya Ade, Dekan Fakultas Komunikasi dan Bisnis. Di fakultas saya ada 3 program studi, yaitu Ilmu Komunikasi, Administrasi Bisnis, dan Digital Public Relation. Dalam waktu dekat juga kami sedang mempersiapkan prodi baru, yaitu Digital Content Broadcasting. Nah, Pak Dubes, tujuan dari Fakultas Komunikasi dan Bisnis yaitu kami ingin menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing global, tentunya dalam bidang komunikasi dan bisnis. Nah, kami mengedukasi mahasiswa agar mereka lulusan itu siap bukan saja sebagai karyawan di perusahaan, tetapi juga siap menjadi startup muda. Selain itu, tujuan dari Fakultas Komunikasi dan Bisnis juga membangun budaya riset dalam lingkup global yang tentunya nantinya kita ingin diakui secara internasional untuk memperkaya bidang keilmuan komunikasi dan bisnis. Nah,
dari paparan tadi, rasanya kami Fakultas Komunikasi dan Bisnis perlu belajar lebih jauh bagaimana melakukan branding dalam kemasan komunikasi dan bisnis pariwisata, seperti yang dilakukan oleh New Zealand. Tentunya nanti mungkin ada universitas-universitas yang bisa juga bekerja sama dengan kami, karena salah satu kompetensi pilihan yang kami bangun adalah komunikasi pariwisata. Jadi mudah-mudahan kondisi Indonesia juga segera membaik ya. Satu hal yang ingin saya tanyakan, Pak, bagaimana mahasiswa kami juga apakah memungkinkan dapat melakukan internship di perusahaan-perusahaan yang ada di New Zealand? Kalau tadi kan mayoritas adalah koperasi gitu ya. Siapa tahu dengan melakukan internship di sana kita juga dapat belajar lebih jauh mahasiswa kita. Nah, kira-kira kualifikasi minimum apa yang diperlukan agar kita juga bisa masuk ke sana? Mungkin kalau dalam tahap sekarang internship-nya boleh online misalnya gitu. Nanti ke depan situasi membaik juga memungkinkan offline. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Semoga kita bisa berkolaborasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Dekan. Dipersilahkan Pak Dubes menjawab. Ibu Dekan, Ibu Ade yang terhormat, aduh ini saya nggak kepikiran Bu, ada internship dari mahasiswa kita ke New Zealand ya Pak. Pemerintah New Zealand. Ini belum pernah kita coba, tapi saya mempunyai keyakinan ini bisa. Karena Selandia Baru ini pemerintahnya baik hati, Bu. Baik hati, mau membantu, ya, dan mau menjadi bagian dari pembangunan yang ada di negara-negara mitra mereka, apalagi Indonesia. Negara yang sangat mereka butuhkan. Ini negara yang menjadi pasar utama, salah satu pasar utama untuk produk susu dan turunannya. Sehingga bila kita berkehendak, saya rasa mereka akan dengar itu. Nah, jadi Ibu, saya perlu data aja Bu. Jadi pengen internship di kementerian apa? Nah, tugas dari KBRI itu adalah perwakilan dari pemerintah Republik Indonesia, juga perwakilan dari segenap unsur-unsur yang ada di negeri kita. Jadi termasuk KBRI ini adalah kantor perwakilan Telkom University. Jadi ragu untuk kontak kami apabila ada interest atau keinginan tertentu yang melibatkan pemerintah di sini. Kemudian internship di tempat lain itu sangat mungkin Bu. Mau internship di KBRI Wellington, wah kami membuka pintu lebar-lebar. Pokoknya selama datang sendiri, biaya sendiri, kemudian di sini hidup sendiri, silakan Bu. Ya, KBRI Wellington itu terbuka. Atau mau internship di bidang di usaha-usaha milik orang Indonesia. Saya ambil contoh. Ada seorang Indonesia yang tercatat sebagai peternak sukses di Selandia Baru ini. Bukan saja untuk kelasnya kita, tapi untuk kelas Selandia Baru pun, dia adalah peternak sukses. Mungkin Ibu pernah dengar tuh yang pakai jenggot panjang. Namanya Dr. Reza Abdul Jabbar. Dia orang Indonesia, tapi punya peternakan seluas 1.000 hektar, punya 3.000 sapi, ya. Kalau nggak salah data terakhir itu dari 1.000 sapi itu menghasilkan 15.000 liter susu per hari. Nah, dia membuka kalau misalnya ada orang-orang yang ingin internship di situ, itu terbuka. Ada juga orang-orang Indonesia yang berbisnis di bidang kulineri ya, misalnya di restoran gitu ya. Nah, kalau yang milik orang Indonesia itu mudah sekali bagi kita. Tapi yang pemerintah Selandia Baru pun, saya tetap mempunyai optimisme, ya. Itu bisa kita tembus. Silakan saja, Bu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dubes. Untuk selanjutnya, sambil mengintisarikan beberapa pertanyaan yang masuk dan menyaring beberapa pertanyaan masuk dari email dan WhatsApp, kami ada pertanyaan dari Fakultas Ekonomi Bisnis, terutama untuk kaitannya dengan rencana pembukaan prodi Leisure Management yang sebetulnya tidak hanya berfokus dari pariwisata, tetapi juga tentang pengelolaan segala aktivitas yang dapat memberikan kesenangan, seperti pengelolaan sport, pengelolaan event, dan lain-lain.
Nah, pertanyaannya Pak Dubes dari Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis. Yang pertama terkait dengan hal tersebut, menurut Bapak, apakah ada keahlian baru yang saat ini perlu dikembangkan yang terkait dengan sektor pariwisata sehingga bisa kami akomodasi di rencana pendirian prodi untuk bisa masuk ke dalam kurikulum? Itu yang pertama, barangkali Pak. Ada apa tadi Pak Seni? Apakah ada apa tadi? Apakah ada keahlian baru Pak? Oh, oke. Ya, untuk persiapan pendirian prodi leisure management, Pak. Kemudian yang kedua, apakah ada sektor-sektor khusus dalam pariwisata yang menurut Bapak perlu kami berikan perhatian secara spesifik atau secara khusus dalam kurikulumnya, Pak? Misalnya, apakah penggunaan artificial intelligence dalam kebutuhan leisure dan tourism atau medicine tourism? Mungkin ada pendapat dari Bapak. Dipersilakan Pak, 2 pertanyaan itu dari Dekan FEB kami. Ya, pertanyaan pertama mengenai apakah ada keahlian baru ya dalam kaitan leisure business atau industri kesenangan. Yang bisa dipelajari, barangkali ini adalah sesuatu yang baru buat kita, adalah bagaimana suatu industri dengan memanfaatkan lingkungan semaksimal mungkin tanpa melakukan pengerusakan. Nah, ini kelebihan dari Selandia Baru. Di sini ada pembangunan, Pak Sony. Pembangunan itu ada dalam rangka untuk mendukung infrastruktur yang dibutuhkan oleh pariwisata. Tapi pembangunan itu sekali lagi tidak merusak lingkungan, tidak mencemari lingkungan. Nah, menurut kami ini adalah suatu yang harus kita kuasai, paling tidak kita ketahui, dan negara yang bisa dijadikan rujukan untuk green tourism ini itu adalah pariwisata. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, terkait artificial intelligence, di sini memang IT itu berkembang sangat deras ya. Nah, yang bisa kita pelajari dari Selandia Baru ini adalah bahwa ini negara menghasilkan income yang luar biasa besar untuk industri pariwisata dengan anggaran promosi yang sangat minim. Sangat minim, jauh lebih rendah dibandingin dengan kita. Nah, bagaimana mereka berpromosi? Promosi mereka itu adalah promosi melalui sosial media semuanya. Jarang kita melihat Selandia Baru ini pasang iklan di TV, ya. Kemudian di media cetak, jarang sekali. Promosi pariwisata mereka itu kebanyakan itu hampir semuanya saya bisa sebut adalah melalui sosial media. Nah, saya rasa ini adalah suatu hal yang patut kita pelajari dari mereka dalam rangka untuk mereduksi anggaran promosi kita yang apabila tidak dikelola dengan baik itu pasti akan meningkat dari tahun ke tahun. Baik. Kemudian yang hal lain yang bisa saya tambahkan, yang bisa kita pelajari dari Selandia Baru ini adalah mengkapitalisasi kultur mereka ya menjadi suatu daya tarik pariwisata. Nah, kultur mereka di sini kan cuma satu. Kulturnya itu ya kultur orang Maori. Itu aja bisa dikapitalisasi, bisa dijual sehingga menjadi objek pariwisata yang sangat digemari. Indonesia itu biasa, jauh lebih hebat dibandingkan Selandia Baru ya. Nah, jadi menurut saya itu adalah kapitalisasi dari kultur ini yang menurut saya itu satu hal yang bisa dipelajari juga dari negeri kecil ini. Barangkali itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Pak. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah kami filter. Hari ini sudah ada 301 peserta yang join, Bapak. Termasuk dari Bapak Sukron Makmun dari SMK Brawijaya Batu Kota, Batu, Jawa Timur, Pak. Dan sementara di Indonesia, Jawa Timur sangat luar biasa peningkatan jumlah terdampak COVID-nya, Pak. Pertanyaannya adalah, Bapak Duta Besar New Zealand, Bapak Tantowi yang saya hormati, bagaimana gambaran warga di New Zealand, Pak,
dalam kaitan menyikapi pandemi COVID-19, terlebih di area perkuliahan. Seperti apa pengamatan Bapak di New Zealand? Apakah ada larangan untuk beraktivitas sampai saat ini? Karena di negara Indonesia, menurut beliau, meski sudah di era normal, pihak kampus nih masih menutup diri untuk pembelajaran atau minimal mengurus administrasi. Mohon Bapak bisa memberikan tanggapan. Demikian, Pak. Oke, yang pertama. Pak Sukron dari Batu. Waduh, saya bulan Februari yang lalu itu ke Batu, Pak, Malang. Saya sangat salut mengenai perkembangan pembangunan khususnya pariwisata di Batu ini. Tidak banyak yang tahu bahwa Batu dengan segala fasilitas pariwisata yang 5 tahun terakhir ini secara terus-menerus dibangun, itu telah berhasil menyerap 4 juta turis. 4 juta turis per tahun ke Batu saja. Jadi melebihi jumlah turis yang datang ke Selandia Baru. Luar biasa. Jadi bagaimana pariwisata itu bisa menghidup perekonomian dari Batu. Oke Pak, untuk pertanyaan Bapak, gambaran WNI dalam menyikapi COVID ini. Tadi sebagaimana yang saya sampaikan di awal, warga negara kita yang ada di sini jumlah 7.000 itu sangat disiplin, sangat patuh, mungkin karena mereka sudah lama tinggal di sini sehingga asimilasi terhadap budaya dan hal-hal positif dari masyarakat itu telah berlangsung dengan baik, sehingga meskipun mereka itu orang Indonesia, warga negara Indonesia, tapi perilaku mereka itu sudah perilaku orang sini, ya, yang disiplin, taat peraturan, ya. Nah ini yang membuat mereka itu sekali lagi reward-nya itu sampai saat ini KBRI belum mendapatkan laporan ada warga negara kita yang terinfeksi, tak satu pun, ya. Nah, ini menurut saya itu ya karena mereka itu patuh dan disiplin. Okay? Nah kemudian sejak kita masuk ke level 1 yang artinya normal, ya, kecuali perbatasan aja yang belum dibuka, sudah tidak ada lagi yang namanya distant learning itu. Semua sekolah, ya, dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi itu semua sudah buka. Kegiatan belajar mengajar, perkuliahan sudah kembali normal. Bahkan sebagaimana saya jelaskan tadi, distant learning sudah tidak, social distancing sudah tidak ada, pakai masker sudah tidak ada. Nah, memang pada waktu lockdown, ya, itu semuanya itu dilakukan secara online, ya, secara jarak jauh. Tapi setelah kita masuk ke level 1, 8 Juni yang lalu, itu semuanya itu sudah kembali normal. Jadi tidak ada lagi isu bahwa kampus melakukan pembatasan. Sudah tidak ada lagi, Pak. Ya, jadi itu yang saya bisa jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dubes. Ini pertanyaannya langsung menohok dari Arum Wahyuni Purbohastuti, Pak Dubes. Apakah menurut Bapak lockdown tepat untuk Indonesia, Pak? Karena di Indonesia masih banyak melanggar. Nah, sehingga dengan lockdown ini apakah nanti juga akan berdampak pada perekonomian dan bagaimana tanggapan Bapak untuk menanggapi hal ini? Terima kasih, Pak. Wah, ini memang menohok, Pak Semi. Sementara belum adanya vaksin yang ditemukan, maka obat mujarab untuk COVID itu pertama adalah menutup perbatasan. Nah, menutup perbatasan ini gunanya adalah untuk menghentikan masuknya virus dari luar daerah itu, baik itu kota maupun negara. Itu dilakukan dengan baik sejak awal oleh pemerintah Selandia Baru dan negara-negara kepulauan yang ada di Pasifik ini. Banyak negara di Pasifik ini, ya, seperti Samoa itu tidak ada yang meninggal, ya. Ada beberapa negara kecil di Pasifik ini yang kasusnya itu 0. Karena apa? Karena mereka cepat menutup perbatasan mereka. Nah, yang kedua, untuk kasus untuk negara atau daerah yang virusnya itu sudah ada, maka cara yang paling tepat itu adalah melakukan PSBB atau yang lebih ekstrim lagi itu adalah lockdown. Ya. Karena dengan PSBB dan lockdown lah, maka rantai penularan itu bisa dihentikan.
Nah, baik penutupan border maupun PSBB ataupun lockdown, esensinya kan cuma satu, memutus rantai penularan. Nah, tapi dua kebijakan ini itu ongkosnya mahal semua. Ya. Penutupan border itu pasti mematikan pariwisata. Kemudian pemberlakuan PSBB dan lockdown pasti akan membuat perekonomian itu slow, bahkan terjadi hibernasi. Bagaimana ekonomi bisa hidup ketika orang tidak keluar rumah, ya, toko-toko tutup. Nah, memang kalau Mbak Arum tanya saya, itulah kebijakan yang paling tepat. Ya, buktinya apa? Ya, buktinya Selandia Baru. Dia berhasil memanage ini dengan baik karena penutupan border dan pemberlakuan lockdown secara ketat. Masalahnya di kita tidak bisa melakukan itu. Ya, pertama, kita bukan negara kepulauan seperti negara di Pasifik atau Selandia Baru yang pulaunya cuma 2, ditutup selesai. Kita nggak bisa. Perbatasan kita itu terlalu banyak. Banyak ya. Antar provinsi, antar kabupaten aja, itu perbatasan itu begitu banyak. Sehingga melakukan penutupan perbatasan itu, saya ingin bertanya, gimana caranya nutup perbatasan? Kita punya perangkat untuk menutup supaya tidak terjadi lalu lintas orang dan barang. Saya melihat kondisi Indonesia, nggak mungkin orang itu bisa kita halangi. Ya. Kemudian kedua, jangankan lockdown, PSBB pun sulit dilakukan di Indonesia. Pertama apa? Persoalan ekonomi. Kita lupakan dulu persoalan disiplin masyarakat kita yang memang masih rendah dibandingkan masyarakat Selandia Baru. Tapi kebutuhan ekonomi itu membuat orang itu harus meninggalkan rumah. Ya bukan buat bersenang-senang ya, tapi buat mencari nafkah. Nah, sehingga dalam kondisi seperti ini, apa yang dilakukan oleh pemerintah kita dan juga dilakukan oleh pemerintah banyak negara adalah memberikan kelonggaran, masyarakat silakan beraktivitas, tapi protokol COVID itu harus dilaksanakan secara ketat. Nah, disinilah kesadaran masyarakat itu diperlukan. Nah, selama itu bisa kita laksanakan, ya saya tetap mempunyai keyakinan bahwa COVID-19 ini bisa kita selesaikan dengan baik. Jadi kuncinya itu adalah, sekali lagi, kesadaran dan partisipasi dari masyarakat. Masyarakat itu, pemerintah itu, kalau menurut saya sudah lebih dari cukup menyadarkan masyarakat, mendidik masyarakat mengenai bahayanya COVID-19 ini dan bagaimana cara untuk menghindari atau cara untuk mengeliminasi terjadinya penularan. Pemerintah sudah melakukan menurut saya itu upaya yang maksimal. Jadi sekarang ini di tangan rakyat lah. Ya, apabila mereka ingin keluar rumah, melakukan aktivitas, ya, minta kelonggaran, ya mereka harus strict dan disiplin dalam melakukan protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Begitu Mas Sony. Baik, terima kasih Pak. Dan pertanyaan dari teman-teman Untirta Pak, karena bergabung juga dari perguruan tinggi lain. Apakah kira-kira strategi yang dapat diaplikasikan pariwisata di Indonesia, Pak? Apakah menurut Bapak bisa meniru juga pola dari teman-teman di New Zealand dengan mengandalkan wisatawan domestik? Seperti apa, Pak? Mohon kiranya, Pak, untuk bisa dijawab. Terima kasih, Pak. Saya yakin bisa. Penduduk kita tuh hampir 270 juta. Katakanlah 10% saja melakukan aktivitas pariwisata, 27 juta, ya. Itu jauh lebih tinggi daripada target pariwisata kita pada tahun 2019, 20 juta, ya. Nah, ini adalah captive market yang harus kita entertain dengan baik. Caranya bagaimana? Caranya adalah terus mengembangkan destinasi-destinasi domestik, ya, di samping destinasi yang sudah ada. Kemudian kedua, merubah perilaku penyelenggara pariwisata di tanah air untuk lebih siap melayani turis lokal atau wisatawan domestik. Yang ketiga, harus terjadi penyesuaian harga. Selandia Baru pun dengan tingkat ekonomi yang tinggi, pasca lockdown ini, pariwisata itu
dibuat murah oleh pemerintahnya. Ya, sebagian karena subsidi, sebagian lagi ya karena memang tingkat kesadaran dari industri untuk menurunkan harga. Jadi tarif-tarif hotel di sini, yang hotel-hotel mahal itu sampai tereduksi lebih dari 50%. Nah, ini memberikan kesempatan kepada wisatawan domestik yang selama ini tidak mampu menjadi mampu. Yang tidak bisa direduksi itu tentu saja adalah tiket pesawat ya, karena itu menyangkut bahan bakar ya, kemudian biaya parkir dan lain sebagainya. Tapi yang lain-lain itu memberikan diskon yang sangat signifikan. Nah, kemudian ya faktor keempat adalah promosi dari pemerintah. Pemerintah harus terus-menerus mengencourage masyarakat kita untuk melakukan aktivitas pariwisata dalam batas-batas yang dimungkinkan ya sesuai dengan ketentuan PSBB yang ada dengan tetap memberlakukan protokol yang ketat. Nah, apabila itu bisa dilakukan, saya yakin industri pariwisata kita akan kembali bergerak. Karena orang nggak bisa lama-lama juga, Mas Sony, di rumah terus. Betul, Pak. Betul. Nggak kemana-mana itu. Orang tetap ingin bepergian. Beraktivitas ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Dubes. Rupanya ini semakin menarik sesi diskusinya karena dari Ibu Dekan Fakultas Industri Kreatif, Pak, terkait Bapak juga punya sangat luar biasa pengalamannya di industri kreatif. Dari Ibu Roro, Dekan FIK Telkom University, bertanya mengenai industri kreatif Indonesia. Menurut Bapak, kenapa tidak bisa semaju Korea, Pak, dengan Korean Wave-nya begitu? Padahal secara kemampuan rasanya Indonesia tidak kalah. Mungkin ada pandangan dan saran, Pak, seperti apa, Pak? Terima kasih. Ini banyak faktor ya. Kalau soal kreativitas, talent, kita tidak pernah kekurangan, bahkan jauh lebih banyak dibandingkan Jepang dan Korea sekalipun. Yang diperlukan saat ini itu adalah pendampingan dari pertama itu adalah dari otoritas yang terkait dengan hukum. Industri kreatif itu adalah industri yang berbasis intelektual hak, kekayaan intelektual. Mereka ini bisa sustain, bisa bertahan, bahkan bisa hidup berkecukupan jika hak-hak mereka itu diproteksi dengan baik oleh pemerintah. Nah, kita itu sudah mempunyai perangkat undang-undang, peraturan pemerintah, kemudian perpres, dan berbagai traktat sebagai instrumen untuk melindungi itu sudah lebih dari cukup. Yang kita belum punya itu adalah pelaksanaannya yang konsisten dan konsekuen. Ya. Ini isu kita. Ya. Nah, kalau di negara-negara seperti Jepang, Korea itu perangkat perlindungannya itu ada dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Nah, sehingga seorang yang seumur hidupnya mencipta satu lagu saja, apabila lagu itu terus diperdengarkan dan dipakai, itu bisa berkecukupan hidupnya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah keberpihakan dari industri keuangan, perbankan. Mereka ini harus ada pendampingan finansial. Jika tidak, mereka akan sulit survive. Nah, di negara-negara yang maju itu, saya dari pemusik ya, master yang saya hasilkan itu bankable, jadi bisa dijadikan kolateral bukan Pak, atau ya bisa dijadikan kolateral, untuk minjam duit ke bank ya. Bahkan tanpa itu pun prospek copyright, prospek royalti yang akan saya dapatkan itu pun bisa dijadikan kolateral di negara-negara maju. Jadi misalnya Tantowi Yahya, saya bisa hitung tuh tahun depan saya akan tampil show di berapa tempat, tampil di televisi berapa kali, kemudian pendapatan. Ini masih prospek semuanya. Itu aja sudah bisa dijadikan kolateral. Nah, di negara-negara maju itu prakteknya sudah seperti itu. Itu adalah keberpihakan
dari dunia perbankan terhadap industri kreatif. Nah, yang ketiga itu adalah ini pemasaran. Mengapa kita masih sulit bersaing? Karena pemasaran kita yang masih belum masif ya, seperti saya ambil contoh lah Selandia Baru. Selandia Baru ini 97% bisnisnya itu ditopang oleh UMKM. Semuanya perusahaan-perusahaan kecil ya yang mengerjakan 20 orang ya, sampai 100. Tapi karena dibantu oleh sistem koperasi, mereka sudah tidak pusing lagi dengan pemasaran. Mereka hanya konsentrasi di produksi, pemasaran itu dipegang oleh koperasi. Nah, apabila kita itu ada pendampingan-pendampingan seperti itu, industri kreatif kita menurut saya, wow, itu akan menjadi salah satu tonggak atau penopang dari perekonomian Indonesia. Boleh dong kita bermimpi dan bercita-cita ya. Betul, Pak Dubes, betul sekali. Pak Dubes, ini terkait dengan bidang informatika, Pak. Ada 3 pertanyaan terakhir yang barangkali kita bisa sampaikan. Dari Dekan Fakultas Informatika, Pak Bay, ini nyambung dengan pertanyaan dari teman-teman di LIPI, Pak. Dari Bapak Husnul Khotimah, Puslit Informatika LIPI. Yang ditanyakan oleh Pak Baizal dan Pak Husnul Khotimah terkait bidang informatika adalah, apakah teknologi virtual reality sudah banyak digunakan juga di New Zealand untuk mendukung peningkatan industri pariwisata? Dan dari Pak Husnul, ini apakah peran sistem informasi berdampak besar, Pak, yang menjadi pengalaman di New Zealand khususnya untuk mendukung pariwisata tentang penyebaran dan sebagainya? Seperti apa layanan sistem informasinya? Karena memang New Zealand juga salah satu negara yang sangat kuat di bidang e-government, begitu Pak. Dipersilakan Pak. Ya, digabung aja jawabannya ya. Semua industri di Selandia Baru ini, wabil khusus pariwisata, basisnya itu adalah digital. Informasi dan promosi yang mereka lakukan ke seluruh dunia itu bersifat sustainable, ya, dan dilakukan dengan platform digital, yaitu melalui sosmed. Ternyata ini sukses, ya. New Zealand itu kampanye cuma satu, 100% pure New Zealand, ya. 100% pure New Zealand. Tema ini sudah dipergunakan hampir 20 tahun, tidak pernah berubah. Yang mereka jual itu adalah keaslian dan kemurnian alam Selandia Baru, tidak pernah berubah. Ya, temanya hampir 20 tahun itu sama dan dikomunikasikan ke seluruh dunia melalui platform digital atau social media. Dan ini sukses, ya. Kemudian Selandia Baru ini adalah salah satu negara yang terdepan dalam konteks e-government. Pelaksanaan e-government secara konsisten dan konsekuen ini ternyata berkontribusi terhadap transparansi. Transparansi ini ternyata berkontribusi terhadap tingkat korupsi yang sangat rendah. Selandia Baru ini secara bergantian dengan Singapura dan negara-negara di Skandinavia tercatat sebagai negara dengan corruption index terendah. Nah, jadi pelaksanaan e-government yang artinya tidak ada kong kali kong, tidak ada permainan di bawah meja, tidak perlu dekat dengan pejabat, itu menjamin terjadinya transparansi dan ujungnya itu adalah tingkat korupsi yang sangat rendah. Nah, satu lagi nih peluang bagi Telkom University untuk melakukan joint meeting, atau joint lecture dengan otoritas-otoritas yang ada di sini terkait e-government dan transparansi ini. Baik, terima kasih Pak. Dan pertanyaan yang terakhir tadi terkait dengan pesan-pesan Bapak, Pak. Kira-kira termasuk juga mungkin yang akan dilakukan di New Zealand agar tidak terjadi gelombang kedua. Meskipun kalau di Indonesia, apakah ini sudah gelombang kedua, apakah masih di gelombang ke-1, ini masih belum jelas begitu Pak. Mungkin ada tanggapan untuk
terakhir ini Pak dari teman-teman yang Ya. lain. Ya, tantangan bagi semua negara yang sudah dinyatakan bersih dari COVID adalah ketika perbatasan mereka dibuka. Nah, untuk itulah saya mengambil contoh pemerintah Selandia Baru sangat hati-hati dalam membuka border ini. Nah, ini tentu saja berdampak kepada industri pariwisata. Jadi dampak ekonominya itu sangat masif, ya. Namun Selandia Baru saya melihat bagi mereka keselamatan warga itu lebih penting daripada ekonomi. Nah, sekali lagi bahwa policy yang diterapkan oleh Selandia Baru ini tidak serta-merta bisa diterapkan di negara lain termasuk Indonesia. Ya, mereka bisa melakukan ini karena beberapa hal. Pertama, rakyatnya tidak banyak, negaranya kecil, dan ekonominya kuat. Ya, kemudian rakyatnya disiplin. Jadi begitu banyak faktor-faktor yang tidak kita miliki. Nah, untuk Indonesia sendiri, ya kami mengikuti dengan seksama. Memang ada keprihatinan. Di satu sisi, pemerintah sudah melakukan segala cara, semua yang terbaik sudah dilakukan dan dicoba oleh pemerintah, tapi memang ini pandemi, berlaku secara global, bersifat unprecedented, oleh karenanya tidak ada pemerintahan di dunia ini yang benar-benar siap dan tahu bagaimana cara mengatasi COVID-19 ini. Semuanya itu mencoba dengan upaya-upaya terbaik, termasuk ke Indonesia. Nah, jadi dalam hal ini, Mas Tony, yang saya minta itu adalah kita harus bersama-sama dengan pemerintah dalam usaha untuk memerangi COVID-19 ini, dalam upaya untuk segera keluar dari krisis. Selandia Baru sukses karena mereka punya apa yang disebut dengan tim 5 juta orang atau team of 5 million. Ya, bayangkan, team of 5 million inilah artinya kolektivitas yang berhasil membuat negara ini sukses dalam melakukan eliminasi terhadap COVID-19 untuk kemudian mereka bisa keluar dari krisis ini. Membiarkan pemerintah sendiri bekerja tidak akan kemana-mana, ya. Karena pemerintah itu hanya bisa membuat kebijakan dan melakukan pembiayaan. Namun apabila sektor-sektor lain, khususnya rakyat tidak mendukung, maka hasil positif atau hasil maksimal akan jauh dari harapan kita semuanya. Saya rasa itu pesan saya. Terima kasih sekali Pak Dubes, luar biasa, sangat banyak insight dan inspirasi buat kita di Indonesia. Izin menyampaikan beberapa kesimpulan dari diskusi di dalam webinar kali ini bahwa Bapak dan Ibu, luar biasa, New Zealand memang merupakan negara kecil, berpenduduk kecil, tapi berpenghasilan besar dengan prioritas di sektor pariwisata yang didukung di peternakan dan pertanian. Dan sungguh dengan suasana alam yang luar biasa, meskipun pariwisatanya berkembang, mereka juga tetap memperhatikan green tourism dan memperkenalkan potensi baru, yaitu halal tourism. Dan konteks dalam menangani pandemi COVID-19 ini luar biasa. Di New Zealand memiliki aspek leadership dari pimpinan yang juga harus ditiru di Indonesia. Demikian juga kolaborasi antara masyarakat negara New Zealand yang sangat patuh terhadap protokol penanganan COVID, disertai dengan kampanye-kampanye yang luar biasa untuk mendorong pariwisata domestik menggantikan pariwisata luar negeri. Itu yang menjadi kunci keberhasilan tetap survive New Zealand untuk meningkatkan perekonomian melalui pariwisata. Dan tadi sangat luar biasa, inspirasinya adalah bagaimana ada tim juta yang berkolaborasi dengan pemerintah di New Zealand untuk bersama bahu-membahu untuk menangani pandemi COVID ini. Barangkali hal-hal itu yang kita bisa ambil pelajaran yang berharga, mudah-mudahan bisa berkontribusi di Republik ini. Dan khusus untuk Telkom University, Pak Dubes, kami menyampaikan terima kasih sekali. Tadi ada beberapa inisiasi yang bisa kita lakukan untuk kerjasama dengan perguruan tinggi di New Zealand, baik tadi ada Auckland dan Auckland University of Technology. Mudah-mudahan Pak Agus, Pak Arfi, dan seluruh fakultas, termasuk Bu Ade tadi untuk internship, kita sama-sama akan difasilitasi 3 pihak bersama KBRI
insya Allah nanti kami dari Telkom University akan mencoba memfasilitasi hal tersebut. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dubes, Bapak Tantowi Yahya, dan seluruh kru di Kedutaan Besar Republik Indonesia New Zealand, para dekan, seluruh tamu, juga seluruh peserta. Tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Baik, dengan demikian webinar Embassy Crisis Management and Tourism Strategy Dealing with COVID-19 Pandemic Lesson Learned from New Zealand yang merupakan kerjasama antara Telkom University dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia Selandia Baru, Samoa, dan mewakili seluruh Telutizen, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh 304 peserta yang join di kesempatan pagi hari ini. Tidak lupa kami mengingatkan bahwa panitia telah membagi link feedback yang akan sudah dikirimkan Bapak dan Ibu kepada email masing-masing. Mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi sebagai masukan tentunya buat kami untuk perbaikan ke depan. Sampai jumpa di lain kesempatan webinar yang mungkin tadi sudah diusulkan juga untuk webinar dengan teman-teman di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Mohon maaf jika ada hal yang kurang dalam pelaksanaan dan memandu acara kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni, excellence, dan integrity dari Telkom University.